Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang lingkungan yang etis. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Gagasan tentang lingkungan yang etis. Blackburn mendefinisikan lingkungan etis sebagai iklim gagasan yang melingkupi tentang bagaimana cara hidup dia melanjutkan dan dalam paragraf berikutnya untuk menunjukkan bahwa cara kerja lingkungan etis bisa jadi tidak terlihat karena kita mungkin tidak sadar akan ide-ide yang kita jalani. Blackburn menjelaskan bahwa ide dalam pengertian ini adalah kecenderungan untuk menerima rute pemikiran dan perasaan yang mungkin tidak kita kenali dalam diri kita sendiri, atau bahkan tidak dapat kita artikulasikan. Kecenderungan seperti ini adalah pola-pola dalam cara kita merespon dunia dan hanya sedikit perluasan untuk mengatakan bahwa ide-ide itu ada dalam pola perilaku yang kurang lebih transdarsisasi atau diritualkan. Nampaknya cukup masuk akal, misalnya seperti untuk mengatakan bahwa ritual parlemen Inggris yang telah berusia berabad-abad mewujudkan ide-ide tertentu tentang hubungan antara monarki konstitusional dan demokrasi parlementer. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mutri, dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya di sini ada lingkungan yang etis dibandingkan dengan lingkungan lain. Jika kita berbicara tentang lingkungan, biasanya yang dimaksud adalah lingkungan alami atau apa yang disebut Blackburn sebagai lingkungan fisik. Lingkungan fisik lebih luas daripada lingkungan alam karena mencakup lingkungan yang diubah dan dibangun oleh manusia. Lingkungan fisik baik yang alami maupun yang dibangun oleh manusia mempengaruhi jenis kehidupan yang kita jalani. Secara umum, istilah lingkungan suatu seperti lingkungan di mana kehidupan berlangsung, dan setidaknya bagi manusia atau bagi spesies lainnya, lingkungan ini tidak pernah terbatas pada fitur-fitur fisik dunia. Istilah lingkungan yang etis tidak dimaksudkan untuk membedakan dengan yang tidak etis, tapi untuk memilih jenis fitur yang diminati. Teknologi etis masih cukup luas, fokus yang dibandingkan dengan sosial atau budaya. Konotasi dan bisa diilustrasikan dengan baik oleh budaya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, yang selanjutnya materi akan dibacakan oleh Ulfa Sari WN, dipersilakan. Selanjutnya ada pengaruh etika terhadap lingkungan fisik. Manusia secara moral dan etis meresponkan perubahan lingkungan fisik, seperti pemanasan global atau dampak lingkungan perkembangan manusia. Lingkungan fisik juga dapat memengaruhi pemikiran etis manusia, misalnya dalam situasi ekstrim seperti di atas ketinggian 8 meter. Perubahan lingkungannya alam juga dapat mengaruhi moralitas yang terjadi dengan suku Ika yang terpaksa menetap di pegunungan Uganda.
Lingkungan fisik juga mempengaruhi perilaku dan kerjasama sosial masyarakat. Sebuah studi menunjukkan bahwa kepadatan penduduk dan laju kehidupan kota dapat mengaruhi sejauh mana orang bersedia menolong asing di berbagai kota di seluruh dunia. Saya kembalikan pada moderator. Silakan buat Nabila, dipersilakan membacakan materinya. Baik, selanjutnya menyempurnakan lingkungan yang etis. Pengaruh lingkungan fisik pada perilaku termasuk kaitannya dengan lingkungan etis terkait dengan lingkungan etis. Mereka kurang kepedulian, suka menertawakan kemalahan orang lain, mengambil makanan untuk diri sendiri, dan tentang lingkungan fisik mereka. Blackburn menyebut iklim kehidupan mereka dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan etis seperti Nazi di Jerman pada 1930 yang dipengaruhi oleh ideologi jahat. Kasus di mana lingkungan etis muncul independen dari lingkungan fisik. Kosmologi yang mengaruhi dan etis menunjukkan bahwa nilai dan etika dapat berasal dari berbagai sumber dan Baiklah, buat Pinka dipersilakan untuk membacakan materi selanjutnya. beberapa pertanyaan tentang terminologi, beberapa masalah lanjut mungkin sulit ya Pak. Antisipasi di sini yang utama yaitu ada moral etis, tendensi, ketiga lingkungan, lalu yang keempat ada baik lingkungan dan interaksi antara pendidikan lingkungan yang beretika. Buku ini berargumen bahwa pendidikan perlu mempertimbangkan lingkungan etis, interaksi dua arah antara pendidikan dan lingkungan etis. Pendidikan mempengaruhi kualitas lingkungan etis dan sebaliknya. Lingkungan etis dapat mempengaruhi etis sekolah dan pembelajaran di dalamnya. Hal ini dapat terjadi melalui pengaruh budaya yang lebih luas, seperti komersialisme dan pengaruh pasar ke dalam bisnis dan integritas moral. Bagi bekerja di lingkungan etis yang memaksakan target dan pertanggungjawaban pasar, di mana mereka mungkin harus beradaptasi dengan lingkungan itu menghargai diri. Baiklah, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab buat teman-teman sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Nah, nanti kami share link YouTube-nya, nanti teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan, menyimak presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.